Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hodania dengan NIM 091058042340, kelas A Administrasi Publik semester 3. Tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik. Tujuan utama lingkungan eksternal dalam sistem politik adalah untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik domestik. Ini melibatkan interaksi dan ketergantungan timbal balik antara negara dengan entitas di luar batasnya. Tujuan ini terwujud melalui beberapa cara. Yang pertama, memenuhi kebutuhan nasional. Lingkungan eksternal menyediakan sumber daya yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri, seperti bahan baku, teknologi, atau investasi asing. Interaksi dengan negara lain juga memungkinkan akses ke pasar internasional, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga keamanan dan stabilitas. Lingkungan eksternal memengaruhi keamanan nasional melalui hubungan diplomatik, perjanjian keamanan, dan kerjasama internasional. Interaksi dengan negara lain dapat membantu mencegah konflik, mengatasi ancaman keamanan bersama, dan meningkatkan stabilitas regional. Yang ketiga, mempromosikan nilai dan ideologi. Negara dapat menggunakan lingkungan eksternal untuk mempromosikan nilai-nilai dan ideologinya melalui diplomasi, kerjasama pembangunan, dan penyebaran informasi. Ini dapat memperkuat pengaruh negara di panggung internasional dan membentuk persepsi global. Yang keempat, meningkatkan legitimitas dan pengaruh. Partisipasi dalam organisasi internasional dan kerjasama multilateral dapat meningkatkan legitimasi dan pengaruh negara di tingkat global. Ini memungkinkan negara untuk berperan aktif dalam membentuk kebijakan internasional dan mempengaruhi isu-isu global. Selanjutnya di sini saya akan membahas klarifikasi lingkungan masyarakat. Klarifikasi lingkungan masyarakat internasional dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, tergantung pada perspektif dan kriteria yang digunakan. Berikut beberapa klasifikasi umum yang sering digunakan. Yang pertama itu berdasarkan aktor, yang kedua berdasarkan isu, yang ketiga berdasarkan tingkat interaksi, yang keempat berdasarkan tingkat formalitas. Sini saya menjelaskan pada poin pertama, yaitu berdasarkan aktor. Yang pertama, negara. Ini adalah aktor utama dalam masyarakat internasional dengan kedaulatan dan kapasitas untuk berinteraksi secara independen. Yang kedua, organisasi internasional. OI seperti PBB, WTO, dan IMF memainkan peran penting dalam mengatur hubungan internasional dan mempromosikan kerjasama. Yang ketiga itu organisasi non-pemerintah, NGO seperti Amnesty International dan Greenpeace berpengaruh dalam isu-isu global, memberikan tekanan dan advokasi. Yang keempat itu ada korporasi multinasional atau MNC. MNC memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan, berinvestasi di berbagai negara dan mempengaruhi kebijakan ekonomi internasional. Yang kelima itu individu. Meskipun pengaruhnya bervariasi, individu dapat berperan penting khususnya dalam pergerakan sosial dan advokasi. Selanjutnya poin kedua, berdasarkan isu. Yang pertama itu politik, meliputi keamanan internasional, konflik, diplomasi, dan organisasi internasional. Yang kedua ekonomi, meliputi perdagangan, investasi, keuangan internasional, dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga sosial, meliputi isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan migrasi. Yang keempat, teknologi, meliputi perkembangan teknologi, internet, dan dampaknya terhadap masyarakat internasional. Selanjutnya, poin ketiga, berdasarkan tingkat interaksi. Yang pertama regional, fokus pada interaksi antar negara dalam suatu wilayah geografis tertentu, misalnya ASEAN, Uni Eropa. Yang kedua global, meliputi interaksi antar negara di seluruh dunia, melibatkan isu-isu global seperti perubahan iklim. Selanjutnya poin keempat, berdasarkan tingkat formalitas. Yang pertama formal, interaksi yang diatur oleh perjanjian, hukum internasional, dan lembaga formal. Yang kedua informal, interaksi yang tidak diatur secara formal seperti diplomasi, bilateral, dan jaringan antar aktor non-negara.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politiknya memerlukan strategi multifaceted yang berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kerjasama internasional serta adaptasi terhadap perubahan global. Berikut beberapa aspek kuncinya. Yang pertama, diplomasi aktif dan kerjasama multilateral. Indonesia harus terus aktif dalam diplomasi bilateral dan multilateral. Keanggotaan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan G20 sangat penting untuk memperkuat pengaruh Indonesia di panggung global dan memperjuangkan kepentingan nasional. Kerjasama ekonomi, keamanan, dan sosial budaya dengan negara-negara lain perlu diperkuat melalui perjanjian dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, penguatan hubungan ekonomi. Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing ekonominya dan diversifikasi pasar ekspor. Kerjasama ekonomi yang kuat dengan negara-negara mitra sangat penting untuk memastikan akses ke pasar internasional, investasi asing, dan teknologi. Hal ini juga mencakup pengelolaan hubungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan negara-negara lain, menghindari ketergantungan yang berlebihan pada suatu negara atau sektor tertentu. Yang ketiga, pengelolaan isu global. Indonesia perlu berperan aktif dalam mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, dan terorisme. Kerjasama internasional dalam bidang ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Partisipasi aktif dalam forum internasional dan inisiatif global akan meningkatkan kredibilitas dan pengaruh Indonesia. Yang keempat, peningkatan kapasitas diplomasi. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas diplomasi dan kemampuan negosiasinya. Hal ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait, serta pengembangan strategi diplomasi yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan internasional. Adaptasi terhadap perubahan global. Lingkungan internasional terus berubah dengan cepat. Indonesia perlu mengembangkan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan ini, termasuk perubahan geopolitik, ekonomi global, dan perkembangan teknologi. Hal ini memerlukan analisis yang cermat terhadap tren global dan pengembangan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Singkatnya, pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternalnya membutuhkan komitmen jangka panjang untuk memperkuat diplomasi, kerjasama internasional, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menjaga kepentingan nasionalnya dan berkontribusi positif pada masyarakat internasional.